Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dalam air jamuan, Harvey bertemu dengan Casson. Atas hasutannya, petugas keamanan di tempat itu mencoba mengusir Harvey York. Agar tidak penasaran langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6255 sampai 6259. Chapter 6255. Pukul 4 sore. Sebuah Porsche Panamera diparkir di depan lobi hotel. Namun, mobil mewah setingkat ini tidak ada yang istimewa di antara milik hotel bintang 5 tempat Harvey York menginap. Segera, jendela mobil diturunkan, dan seorang gadis muda dalam pakaian kasual mengenakan kacamata hitam terlihat. Usianya sekitar 20-an tahun. Meskipun kacamata hitamnya menutupi sebagian besar wajahnya, temperamen dan sosoknya sangat bagus, dan keindahan mobilnya cukup menarik. Dan setelah si cantik menurunkan kaca jendela mobil, dia dengan santai mengangkat tanda dengan nama Harvey York tertulis di atasnya. Meskipun Harvey York tidak menyukai cara yang menonjol ini, dia tidak mengatakan apa-apa saat ini, tetapi menghela nafas, berjalan mendekat, dan berkata, "Halo." Ketika dia melihat Harvey York, wanita cantik itu melepas kacamata hitamnya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang cantik. Dia melihat ke atas dan ke bawah Harvey York sejenak, dan pada Rolex antik di pergelangan tangan Harvey York. Dia lalu bertanya sedikit, "Apakah kamu Harvey York? Direktur termuda Dewan Aliansi Bisnis Negara H?" "Ini aku." Harvey York mengangguk. "Apakah kamu sekretaris eksklusifku, Zuri Faust?" Setelah pihak lain menelepon tadi malam, dia mengirim kartu nama elektronik, sehingga Harvey York bisa mengetahui namanya. Mendengar Harvey York memanggil namanya, ekspresi jijik melintas di wajah Zuri Faust. Bahkan, dia mendapat berita sebelum dia datang. Yang disebut direktur termuda ini tampaknya menjadi juru bicara dari Sky Corporation. Singkatnya, dia hanyalah boneka tanpa kekuatan dan energi nyata. Dan justru karena inilah orang ini secara misterius terpilih sebagai presiden berikutnya dari Aliansi Bisnis Negara H. Namun, di mata seluruh Aliansi Bisnis Negara H, ini adalah kecelakaan dan lelucon. Banyak orang percaya bahwa selama yang disebut anggota termuda muncul, beberapa orang atau beberapa metode dapat secara langsung membuatnya melepaskan identitasnya sebagai presiden berikutnya. Dan perjamuan hari ini dilakukan untuk tujuan ini. Memikirkan hal ini, Zuri Faust dengan paksa menekan rasa jijiknya pada Harvey York dalam hati. Dia menekuk bibirnya dan berkata dengan ringan, "Masuk ke mobil." Harvey York tidak tahu bahwa dalam waktu sesingkat itu, Zuri Faust sudah memiliki begitu banyak permainan di hatinya. Pada saat ini, dia tidak memikirkan banyak hal, tetapi segera naik ke kopilot. Zuri Faust melirik sepatu Harvey York dengan mata seperti pisau sebelum menyalakan mobil. Harvey York tersenyum sambil melihat pemandangan di luar jendela. "Sekretaris Faust, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Mendengar kata sekretaris, mata Zuri Faust berkedut, meskipun dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kita akan pergi ke rumah bangsawan di pinggiran kota, tempat itu adalah milik Aliansi Bisnis Negara H. Perjamuan akan diadakan di sana. Ngomong-ngomong, bolehkah aku bertanya satu hal padamu?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Sekretaris Faust, tolong bicara." Zuri Faust mendengus. "Bisakah kamu berhenti memandangi kakiku dengan nafsu? Meskipun aku sekretaris yang ditugaskan kepadamu oleh panitia penyelenggara. Tapi aku melayani Aliansi Bisnis Negara H, bukan sekretaris pribadimu. Jika kamu berani menatapku seperti itu lagi, aku akan mencongkel bola matamu." Harvey York mendengarkan sambil tertawa, tapi dia tahu dari sikap Zuri Faust. Dia adalah anak sulung, dia takut dia akan dirugikan dengan menjadi sekretarisnya. Chapter 6256. Tidak ada yang bisa dibicarakan di sepanjang jalan. Setelah sekitar 1 jam, Porsche turun dari jembatan dan datang ke jalan yang agak sepi. Di ujung jalan, ada manor besar seluas sekitar 1000 hektar. Terlihat banyak mobil mewah yang diparkir di depan manor. Saat pintu setiap mobil mewah terbuka, di dalamnya terlihat pria tampan dan wanita cantik. Meskipun berada di pinggiran Walsing, tempat ini dengan sempurna menafsirkan kata-kata kemewahan yang luar biasa. Harvey York menyipitkan mata dan melihatnya, dan dia pada dasarnya yakin bahwa tempat ini adalah restoran dan tempat perjamuan. Ini adalah resor masyarakat kelas atas. Lagi pula, tempat-tempat seperti peternakan kuda dan lapangan golf bukanlah yang dibutuhkan orang biasa. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Walsing, hanya kelas atas yang memenuhi syarat untuk datang ke tempat ini. Setelah memarkir mobil, saat melihat Harvey York menyipitkan mata ke manor besar di depannya, Zuri Faust mengira Harvey York ketakutan dengan pemandangan di depannya. Setelah dia mendengus, dia berkata dengan sedikit rasa superioritas yang unik dari orang Walsing. Istana ini adalah tempat tingkat tinggi di Walsing. Tidak hanya makanannya yang bagus, tetapi siapapun yang masuk harus menunjukkan keanggotaannya. Hari ini adalah hari ulang tahun Julie Stanton, putri presiden Aliansi Bisnis Negara H kita saat ini. Dia mengundang semua manajemen senior Aliansi Bisnis Negara H untuk menghadiri pesta. Jadi dia memesan tempat ini. Kalau tidak,
jika kamu baru mengenal waltzing dan ingin memasuki tempat ini, aku khawatir itu akan lebih sulit daripada naik ke langit. Ngomong-ngomong, orang-orang yang muncul di sini untuk sementara waktu semuanya adalah orang-orang kelas atas dari keluarga besar. Ada juga banyak pejabat senior dari aliansi bisnis negara H. Meskipun kamu adalah direktur dewan, kamu juga harus tahu bagaimana kamu mendapatkan jabatan direktur. Jadi, kamu sebaiknya tetap tidak menonjolkan diri dan mencari sudut-sudut ruangan untuk makan. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku adalah sekretaris yang ditugaskan kepadamu oleh aliansi bisnis negara H. Kamu tidak boleh mempermalukan dirimu sendiri. Jika tidak, wajahku akan hilang dalam beberapa saat. Sejak zaman kuno, jika seorang sekretaris berani berbicara seperti ini, itu dapat dikatakan bahwa itu langka dan berharga, dan satu-satunya. Harvey York jelas mendengarnya dengan sedikit jijik, tetapi saat ini dia hanya tersenyum tanpa banyak mengalami perubahan emosional. Jika tidak ingin memanfaatkan tren, dia bisa melihat apa yang disebut aliansi bisnis negara H ini. Dia tidak akan datang. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui tentang Zuri Faust sepertinya mengingat sesuatu. Salah satu teman sekelasku di kampus akan segera datang. Dia sudah merayuku. Tapi aku tidak berjanji untuk menjadi pacarnya. Setelah dia mengetahui bahwa aku telah menjadi sekretaris eksklusif seseorang, dia mengancam akan melenyapkan orang itu. Jadi, jangan ungkapkan identitasmu untuk sementara waktu, dan jangan terlalu dekat denganku. Lebih baik berpura-pura tidak mengenalku. Kalau tidak, jika dia marah, aku tidak tahu bagaimana menjagamu. Sambil menginstruksikan Harvey York dengan superioritas, Zuri Faust membawa Harvey York ke gerbang manor. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, ekspresinya acuh tak acuh, dan matanya jatuh secara acak ke sekeliling. Segera, di bawah kepemimpinan Zuri Faust, keduanya tiba ke aula perjamuan di manor. Tempat ini terletak di lantai 2. Tapi masih bisa langsung melihat langit, yang sangat mewah dan kaya. Chapter 6257. Harvey York dengan santai berjalan di sekitar ruang perjamuan beberapa kali, dan melihat banyak kue-kue dan buah-buahan di atas meja makan yang panjang. Menara sampahnya yang ditumpuk sangat halus, bersinar di bawah lampu yang terang. Di depan dapur terbuka, ada lebih dari selusin koki dengan topi putih yang terlihat sangat sibuk. Semua jenis makanan cepat saji ala barat yang jarang terlihat di hari biasa disiapkan satu persatu. Selain itu, di aula perjamuan ini terdapat tempat orang bermain kartu, bermain bola, dan bermain berbagai fasilitas hiburan. Dan para pelayan pria dan wanita itu semuanya memiliki wajah yang halus dan sosok yang ramping, yang membuat orang jari telunjuk bawahnya bergerak. Jelas, tempat ini debanggung untuk bersenang-senang. Sejumlah gadis muda dengan figur halus dan perhiasan bernilai lebih dari upah seumur hidup orang lain berkumpul untuk mengambil foto narsis. Di samping, beberapa pria tampan berjas memegang sampahnya dan anggur merah. Tentu saja, ada juga beberapa pangeran dan tuan muda yang bermain kartu dan berolahraga dengan teman wanita mereka. Dapat dikatakan bahwa lingkungan tempat ini sangat mewah, tetapi suasananya cukup harmonis, membuat orang merasa cukup nyaman di sini. Tentu saja, tempat seperti itu ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan orang biasa. Ini adalah tempat sosial kelas atas, dan area aktivitas kelas atas. Harvey York tidak mau terlibat dalam masalah ini, dan tidak bermaksud menyapa para pangeran ini. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk tampil di tempat yang begitu mewah? Tepat ketika Harvey York selesai makan beberapa potong foie gras Prancis dan hendak mencoba kaviar Nordik, sebuah suara yang agak main-main dan dingin datang tidak jauh di belakang Harvey York. Harvey York berbalik tanpa sadar, dan melihat seorang pria botak dengan perut buncit menatapnya tajam saat ini. Harvey York memandang dan tanpa sadar berkata, "Apakah kita mengenal satu sama lain?" "Oh, berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Jangan berpikir bahwa karena Tuan Mudahan menjadikanmu menjadi pengawalnya, kamu akan merasa luar biasa. Di mata orang-orang seperti Tuan Mudahan, tidak peduli seberapa bagus kamu hanya seorang pengawal yang bisa bertarung. Dalam masyarakat kerajaan, bagaimana jika kamu bisa meruntuhkan baja dengan tangan kosong? Pada akhirnya kamu akan menyerah pada kekuasaan dan uang." Pria botak itu menggertakkan giginya dan berbicara kepada Harvey York. Harvey York tiba-tiba menyadari sesuatu. "Oh, aku kira siapa? Ternyata, kamu Casson Lee dari Akademi Film dan Televisi Walsing. Kenapa seorang sutradara bisa menyelinap ke tempat yang begitu mewah? Sepertinya tempat ini tidak terlalu maju." Harvey York menghela nafas, dan benar-benar merasa bahwa tempat ini tidak cukup kuat. Bagaimanapun, itu adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Putri Presiden saat ini dari Aliansi Bisnis Negara H. Tetapi orang-orang yang menjadi mucikari di industri hiburan juga bisa masuk. Itu benar-benar membuat orang merasa bahwa kotoran tikus sudah merusak sepanci sup. "Kamu." Casson Lee menggigil karena marah mendengar kata-kata alami Harvey York. Dia datang untuk mempertanyakan bagaimana Harvey York memenuhi syarat untuk tampil di sini. Tetapi hasilnya, Harvey York justru langsung mengatakan bahwa karena dia, nilai di sini tidak cukup. Ini benar-benar tidak bisa diterimanya. Berpura-pura, terus berpura-pura.
Casson Lee menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Harvey York, sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas bagaimana kau bisa masuk. Kalau tidak, percaya atau tidak, penjaga keamanan akan mengusirmu. Aku ingin melihat seberapa banyak kamu bisa bertarung. Chapter 6258. Jelas, dalam kognisi Casson Lee. Ini adalah lapisan gula pada kue yang bisa dimainkan oleh keluarga kaya. Tapi apa gunanya kawat gantung yang buruk? Bukan hanya tidak berguna, mungkin karena dia hanya bisa bertarung, dia ditakdirkan untuk masuk ke beberapa hal yang tidak bisa dia selesaikan. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus seseorang bisa bertarung dan seberapa kuat dirinya, dapatkah dia dibandingkan dengan aparatur negara? Bahkan jika dia bisa bertarung, bisakah dia mengalahkan hukum raja? Karena itu, Casson Lee yang bertemu Harvey York saat ini, sedang berpikir untuk mencari alasan untuk mengusirnya, dan yang terbaik adalah membersihkannya. Lagi pula, di lingkaran itu, Qilan Han bukan satu-satunya yang mengincar Cynthia Zimmer. Tetapi dengan perlindungan Harvey York ini, mungkin tidak mudah bagi Casson Lee untuk membawa Cynthia Zimmer menjemput tamu. Menjelaskan padamu. Pada saat ini, Harvey York mengambil segelas sampahnya untuk membasahi tenggorokannya. Apakah istana ini milikmu? Atau apakah kamu yang mengatur perjamuan ini? Jika bukan, apa hakmu mempertanyakan keberadaanku di sini? Tidakkah kamu pikir kamu melakukan terlalu banyak omong kosong? Kamu. Casson Lee tersedak oleh kata-kata Harvey York, dan kelopak matanya berkedut saat ini. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa Harvey York tampaknya benar. Dia benar-benar tidak punya hak untuk mempertanyakan mengapa dia ada di sini. Harvey York melanjutkan. Sejak aku muncul di sini, aku berhak tampil di sini. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan, pergi saja dari sini dan jangan memprovokasiku. Itu membuatku tidak senang. Jika aku berteriak dan membiarkan orang mengusirmu. Bukankah kamu yang malu sendiri? Mengusirku? Casson Lee tertegun sejenak, lalu menyeringai. Apa hakmu untuk mengusirku? Ku beritahu, aku diundang oleh Nona Journey Stanton kali ini. Dia ingin timku membantunya merekam momen penting di hari ulang tahunnya. Bagaimana denganmu? Jangan bilang, Nona Stanton mengundangmu menjadi pengawal. Tim pengawal kami memiliki setidaknya 100 orang, tetapi tidak ada kualifikasi untuk pria yang tidak diketahui asalnya sepertimu. Harvey York tersenyum dan berkata ringan. Karena kamu di sini untuk menjadi fotografer, maka jatlah fotografer dengan patuh. Seorang pelayan masih menganggap dirinya tuan dari perjamuan ini. Benar-benar lelucon. Setelah berbicara, Harvey York mengabaikan Casson Lee dan berjalan pergi dengan gelas di tangannya. Kamu. Melihat sikap Harvey York yang tidak menganggap dirinya serius, Casson Lee gemetar dalam kemarahan. Dia benar-benar ingin menamparkan Harvey York secara langsung, tetapi mengingat keterampilan Harvey York, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berbalik. Untuk mengalahkan Harvey York, sangat mustahil untuk mengandalkan dirinya sendiri. Dia harus menemukan seseorang. Harvey York tidak peduli dengan kepergian Casson Lee. Dia cukup puas dengan makanan dan camilan di malam ini, dan dengan nafsu makan yang besar, dia tidak berniat untuk berhenti. Namun, untuk acara mewah seperti itu, hanya ada sedikit orang yang makan dan minum, sehingga tindakan Harvey York dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Beberapa pria menatapnya dengan ekspresi seperti hantu kelaparan. Beberapa gadis tampak terkejut, jelas tidak mengerti, bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki sopan santun sama sekali terus saja makan. Dengan keributan kecil ini, segera masalah ini diketahui semua orang. Tidak lama kemudian, seorang pria berjas hitam muncul. Dia menyipitkan mata dan berjalan dengan tatapan sengit di matanya. Jelas, orang ini adalah kapten keamanan di gedung ini. Nafas gangster yang keluar darinya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia cukup kuat. Chapter 6259. Pada saat ini, pria itu berjalan selangkah demi selangkah sambil memicingkan mata ke arah Harvey York sebelum berkata. Anak muda, kamu tidak terlihat seperti seseorang yang seharusnya ada di sini. Jadi, maaf. Sepertinya aku harus melihat undanganmu, atau memberitahuku siapa yang mengirimmu ke sini. Harvey York mengguncang gelas sampahnya dan berkata dengan ringan. Apakah semua orang harus membuktikan asal-muasalnya ketika menghadiri jamuan makan? Tidak apa-apa jika kamu ingin aku membuktikannya. Bagaimana kalau kamu mencari orang lain untuk membuktikannya? Mendengar ini, Kapten Keamanan berkata dengan dingin. Anak muda, aku khawatir kamu harus mencari tahu situasimu. Hari ini, tempat ini telah disewa oleh Nona Stanton. Ini berarti orang yang tidak diundang oleh Nona Stanton tidak bisa muncul di sini. Terutama beberapa orang yang hanya datang untuk makan dan minum. Kalau aku jadi kamu, aku akan belajar menjadi lebih pintar. Karena aku hanya punya sedikit makanan dan minuman, aku harus pergi dari sini. Jelas, Kapten Keamanan ini sama sekali tidak ingin memberikan wajah Harvey York. Matanya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia merasa bahwa tebakan dan alasannya sepenuhnya benar. Harvey York meletakkan cangkir di tangannya, mengambil tisu untuk menyikat jarinya sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan. Mengapa kamu curiga bahwa aku di sini untuk makan dan minum?
Karena, orang-orang yang dapat menghadiri pertemuan ini semuanya dari perusahaan di bawah aliansi bisnis negara H. Dan orang-orang ini sering berkumpul bersama di hari kerja. Bahkan orang yang secara alami kesepian akan memiliki 3 atau 2 teman untuk mengobrol pada kesempatan seperti itu. Dan kamu hanya sendirian dan tidak ada yang peduli sama sekali. Sekilas, kamu bukan dari lingkaran ini. Kapten keamanan tampak murung saat ini. Karena aku adalah kapten keamanan di sini, maka aku harus bertanggung jawab atas keamanan tempat ini. Jadi, karena kamu bukan dari lingkaran ini, kami hanya bisa membawamu keluar. Tidak jauh, Casson Lee berjalan bersama beberapa bintang wanita saat ini. Semua wanita cantik ini memandang Harvey York dengan lubang hidung mereka, dan mata mereka penuh dengan penghinaan yang tak terselubung. Anak muda, apakah menurutmu tempat kelas atas seperti itu dapat dimasuki dengan santai? Aku sarankan kamu segera keluar dari sini, sehingga kamu tidak menderita terlalu banyak. Kalau tidak, akan terlalu memalukan untuk diusir secara langsung. Mendengar kata-kata keren Casson Lee, bintang-bintang wanita cantik di sekitarnya semua menutup mulut sambil tertawa. Aktor-aktor ini, mereka paling suka menginjak pria tingkat rendah. Karena hanya dengan cara ini, upeti para caebol kaya ini akan terasa hidup. Harvey York mengabaikan Casson Lee dan yang lainnya, tetapi menatap kapten keamanan dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak pergi? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Apakah kamu benar-benar ingin mengusirku? Apakah kamu tidak takut, tanpa sengaja menyinggung seseorang yang tidak bisa kamu singgung?" Jika pihak lain datang untuk bertanya dengan sopan, Harvey York mungkin akan menjelaskan beberapa patah kata. Tapi pihak lain jelas dihasut oleh Casson Lee untuk mencari masalah, jadi Harvey York tentu saja tidak akan bersikap sopan padanya. Haha. Kapten keamanan mencibir. Anak muda, karena kamu bukan dari lingkaran ini, dan kamu masuk dengan paksa. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa masuk dalam lingkaran ini. Mengapa kamu begitu retropet?